Berhubung si Bunda lagi antar bumi ke Senayan untuk les renang, kali ini saya nggak ikut, saya jaga base camp. Jadi saya jaga Wondes guys, teman-teman semua, sambil saya ngadmin. Sambil ngadmin Wondes, ini ada yang chatting, ada yang mau order ke rumah sakit Portal Medical Center unit Tanjung Priok, teman-teman. Ya bismillah aja, kalau kayak gini nih tugas saya, tugas kami di Wondes ini ya promo lagi, ikhtiar. Masalah hasil ya serahkan ke Allah. Jadi yang saya lakukan tiap daily itu pasti saya saat ini iklan iklan di Facebook Ads, teman-teman. Jadi usaha saya untuk gimana bisa jualan laku, salah satunya yang selalu saya lakukan, saya istiqomahin semenjak 2020 ya teman-teman. 2019 saya mulai dan 2020 saya starting iklan. Itu totally kalau saya cek itu udah berapa ya? Habis saya tahunya ada. Bisa ketahuan nggak ya? Kayaknya udah hampir 500-an juta saya habis untuk iklan. Coba bisa kelihatan nggak ya di sini? Nah, sambil kalau dari HP itu kadang nggak muncul masalahnya guys. Jadi intinya ya kayak gitu guys. Saya coba ngiklan dan hari-hari atau minggu-minggu ini tuh, bulan-bulan dari kemarin ini cukup lumayan boncos saya. Saya ngiklan sehari 50.000, 150 sampai 200 bahkan 300.000, itu cenderung hasilnya zero. Tapi saya tetap istiqomahin karena sebenarnya iklan itu adalah sarana untuk nge-branding, untuk dikenal orang. Terus kedua, saya mengumpulkan database. Memang saya pantau, saya tanya kanan kiri ke segala macam kawan-kawan yang berwirausaha, berbisnis gitu. Ternyata memang lagi pada turun, drop habis-habisan. Sampai-sampai saya juga merasakan itu semua teman-teman. Untuk bisa survive itu udah bersyukur alhamdulillah. Saya kemarin hari apa itu ke pasar, saya langganan ke Encik, penjual apa ya, bahan baku lah gitu ya, ngobrol-ngobrol. Iya mas, sekarang nasabah klien-klien saya yang biasa belanja itu, yang biasa gede-gede, saya ngutangin, mereka nyicilnya bagus, lama-lama mereka dari bayar setengah dan sampai nggak bayar. Makanya overall sekarang nggak ada saya ngutang, terus langsung saya minta cash. Kalau nggak ya udah saya nggak utangin lagi, karena banyak yang bangkrut mas. Di pantauan saya ya, pokoknya mereka tuh banyak yang tutup, banyak restoran segala macam, banyak yang bangkrut, yang tutup gitu. Dan kalau sampai masih ada penjualan itu bersyukur mas, bersyukur banget gitu ya. Saya bilang wow, amazing juga gitu ya. Payment activity kayaknya nggak ada ketahuan kalau di sini totally saya habis berapa gitu, kayaknya kalau dari HP nggak nampak ya, nggak nampak ya. Nah itu teman-teman, yang pasti udah habis lah, 450 juta sudah habis. Saya juga nggak sangka gitu, seorang saya yang hasil saya juga cuman ya pokoknya hasil jualan, saya buat muter, saya buat ngiklan, saya buat survive, saya buat tim, buat kehidupan daily gitu, sambil gimana caranya saya mempertumbuhkan Wondes ini yang tadinya sempat naik, sempat turun, dan sekarang kondisinya juga cepat lumayan ambrol, lumayan apa ya, turun sekali. Dan pada kondisi seperti ini memang, kalau saya dulu pernah belajar crisis management di waktu saya belajar ilmu komunikasi di Mustopo gitu ya, saya dapat pelajarannya kalau nggak salah Bu Mona bukan ya yang ngajarin saya dulu, Profesor apa Dokter Mona kalau nggak salah ya. Sekali kemarin saya masih ngeliat Facebooknya beliau, yaitu mengenai crisis management. Crisis management ya, krisis kan, terjadi krisis kayak gini nih. PR, salah satu PR saya jadi pernah dapat ilmu ya. Kalau yang saya pelajari saat ini ya, kondisi seperti ini ya wes ikhtiar terus, segala lini kemampuan saya keluarin ya, dengan konten, dengan kolaborasi. Kayak kemana tiba-tiba ada Mas Baim mau bantu gitu, bantu dengan konten, ya bismillah aja. Tapi tetap hasil saya sebagai muslim, saya serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, karena dimanapun ikhtiar kita tanpa ada bantuan dari Allah ya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yakin banget bahwa tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah gitu ya, tugas kita ikhtiar. Rezeki pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, oh ini sebentar ya teman, sambil jawab baik. Berarti
150 plus 57 207. Nah ini saya tricky tadi ya, saya sengaja saya baca langsung, saya nggak tanya. Ada orang mau beli katanya yang Xiaomi, terus akhirnya saya langsung kasih aja harga tertinggi, maksudnya stok tertinggi. Jadi stok tinggi di Wondes itu per pack isi 50, harganya 250.000. Kadang-kadang orang bahkan ada order kayak kemarin ke Papua, tapi ya ini lewat nitip, lewat saudaranya gitu, belinya langsung 500.000 gitu ya. Ya alhamdulillah, kadang-kadang ya apa hal-hal yang sangat di luar nalar itu muncul teman-teman. Bahkan kemarin kita ada aja orang yang komplain gitu ya, kita samperin, kita jabanin. Kalau nawaitunya positif untuk kemajuan, wah saya sangat happy. Tapi kalau untuk menjatuhkan, beda ya. Orang-orang banyak juga yang memang ada aja gitu yang otak-otak kacut gitu. Tapi ya tetap saya hadapi, saya jabanin. Kalau mereka ngoceh-ngoceh masih hal positif ya baik, kita jabanin. Kalau ada hal yang ternyata ngocehnya itu udah di luar nalar, nggak bener ya, kita jabanin juga. Contohnya apa? Ada salah satu pembeli dulu yang kita komplain, ya udah kita terima, kita masukkan, kita kita terima dengan baik, tapi masih ngoceh terus. Akhirnya apa? Saya capture, saya taruh di iklan, taruh di Facebook Ads, dan saya iklanin, saya testing aja pasar apa yang akan terjadi, dan itu saya tag langsung ke orangnya. Iklan itu saya tag, saya tempelkan ke orangnya, dan orangnya teriak-teriak, wah ini pembodohan segala macam nih, rasa somainya tepung, rasa kurang ikan. Sudah oke, kami terima gitu. Aduh, sampai muncrat. Oke, kami terima. Kalau emang itu buat perbaikan motivasi, ya saya benerin gitu. Bahkan kalau saya maunya terbaik, saya nggak mau produk saya itu yang abal-abal gitu, maunya yang kualitas terbaik. Tapi tentunya harga juga mengikuti. Bahkan kemarin saya kata Mas Baim juga, ini saya maunya lebih lagi. Ini udah enak gitu. Seorang Mbak Im komentarnya, ini udah enak, tapi saya nggak mau cuma begini aja, lakukan yang terbaik. Nanti kalau baik gimana, siapa tahu kita bisa kolaborasi gitu. Bahkan kalau perlu akuisisi gitu. Gokil, seorang Mbak Im mau ngomong gitu guys, motivasi, semangat gitu. Walaupun ya saya juga melewati juga dengan kondisi yang lagi turun segala macam. Untuk testing itu butuh costnya tinggi juga teman-teman. Jadi saya gagal testing juga, saya terusin aja. Karena untuk merubah, misalkan saya udah punya resep ini sekarang, saya pengen naikin itu, nggak cuma masalah tambah ikan toh, enggak. Tambah ikan tanpa komposisi yang benar, rasanya juga kacau. Jadi butuh percobaan. Saya kemarin udah percobaan 3 kali teman-teman. Pertama enak tapi ada yang kurang, kedua enak tapi kurang lagi, ketiga itu ikannya udah level luar biasa, tapi rasanya apa ya, kekenyal segala macamnya kurang. Wah ini kan ya, akhirnya kan saya udah kehabisan dana, ya udah saya hold aja terus dulu, jangan saya jualan. Yang pasti adalah kalau kritik membangun motivasi semangat, oke, saya geber. Tapi kalau ada yang buruk saya jabanin juga, karena seorang price management kita harus berani jujur, kita akuin kalau kita salah, kita nampakin aja. Apalagi zaman transparansi, zaman digital seperti ini gitu kan, ala orang yang pidato rusuh segala macam. Kalau bahkan kemarin yang pas iklan yang orang komplain, terus saya iklan itu, yang jadi apa? Yang terjadi apa? Akhirnya justru orang malah berbalik. Silahkan kalau nggak percaya, silahkan dicek, ada di salah satu Instagramnya Wondes itu, bahwa ya itu, dan malah orang beli guys. Dan orang-orang yang saya kira followernya Wondes yang kurang lebih 20.000 tuh ya paling orang follower aja, tapi ternyata mereka justru yang berkoar-koar, bertindak yang luar biasa, malah belain. Bahkan yang belum pernah coba beli, justru mereka bela beli. Saya pengen cobain, dan langsung komentar, dan komentarnya positif, cocok, bla 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 bla. Wow, dalam hati, ternyata bad news tidak selalu hanya bad news. Bad news bisa berbalik jadi good news pada saat kita bisa menyikapinya. Pada saat ada krisis, kita bisa menghandlenya. Kadang-kadang otaknya orang umum, otak saya yang biasa gitu, kok bisa ya gitu. Saya cuma model gendeng aja, saya hajar kayak gitu. Kadang-kadang kalau nggak nyoba teman-teman, apa yang di kepalanya different dengan realita di lapangan gitu. Jadi realitas yang ada di lapangan itu nggak, sangat berbeda pada saat gitu, dengan apa yang ada di kepala. So makanya ya udah praktek langsung, coba jajal itu hal yang terus perlu dilakukan sebagai seorang entrepreneur teman-teman. Dan kondisi saat ini, saat saya masih ngedown, ya saya coba terus aja. Hasil serahkan ke Allah, lillah kalau bahasanya Gus Ikdam, ya dekengannya pusat.